soleh, faturihat alaihi summa turiha finnar, maka neraka tempat orang ini. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dua hadis ini setidaknya harus bisa menyadarkan kita dari perbuatan-perbuatan kita sehari-hari, sehingga kita lebih introspeksi, lebih mawas diri. Jangan berbangga, jangan merasa bahwa kita ahli surga, bahwa kita sudah menjadi orang yang soleh. Ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bergembira dengan sholat-sholat kita. Allah tidak bergembira dengan puasa kita, dengan zakat kita. Tapi Allah bergembira dengan kita ketika kita mampu mengubah kesedihan orang lain menjadi kebahagiaan. Ketika kita mampu menghormati orang lain, hidup nyaman berdampingan dengan kita. Maka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diturunkan ke muka bumi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, untuk memperbaiki akhlak-akhlak perilaku manusia. Maka pada hari ini para hadirin sekalian, ayo sama-sama kita introspeksi, kita mawas diri, hati-hati. Semua kejadian ini, lisan perbuatan kita menjadi tidak terkendali, tidak terkontrol. Penyebabnya satu, karena kita berprasangka buruk kepada orang lain. Maka menurut ulama, barang siapa yang masih menyimpan prasangka buruk, suudzon kepada orang lain, meskipun ia ahli ibadah, ahli dermawan, dia tidak akan meninggal kecuali su'ul khotimah. Hati-hati Bu, Bapak, hati-hati. Maka saya ingin cerita. Dulu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tahu nggak Pak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Tahu deh ya, tahu nama lah paling enggak. Saya juga nggak tahu karena udah lama kan, saya orang baru kemarin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika ia berjalan berpapasan dengan seseorang yang saat itu sedang mabuk. Mabuknya mabuk setengah, tidak mabuk berat. Kemudian ia dihadang. Yang mabuk mengenal bahwa itu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka si pemabuk ini berkata, wahai Syekh, bolehkah saya mengajukan 3 pertanyaan kepada kamu? Maka Syekh Abdul Qadir menjawab, silakan wahai pemuda. Pertanyaan pertama, wahai Syekh, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar Maha Pengampun? Maka Syekh Abdul Qadir berkata, iya, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun. Pertanyaan yang kedua, wahai Syekh, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun? Kata Syekh, iya, Allah Maha Pengampun. Kemudian pertanyaan yang ketiga, wahai Syekh, apakah Allah Maha Kuasa? Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menangis dengan sejadi-jadinya. Ia mendapatkan pencerahan batin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ketiga pertanyaan itu, yang pertama, apakah Allah Maha Pengampun, apakah Allah Maha Kuasa, seolah-olah berkata, wahai Syekh, saya ini seorang pemabuk, seorang yang hina di mata masyarakat, seorang yang menjadi sampah di hadapan masyarakat. Apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa saya? Apakah Allah berkuasa mengampuni dosa-dosa yang telah saya lakukan dikarenakan kebodohan saya, dikarenakan saya tidak mengerti tentang agama? Maka saya berkata, iya, Allah Maha Pengampun. Kemudian yang kedua,
Wahai Syekh, apakah Allah Maha Pengampun Maha Kuasa? Itu seolah-olah berkata, wahai Syekh, apakah Allah berkuasa menjadikan saya orang yang soleh seperti dirimu? Saya orang yang hina, orang yang jauh dari tuntunan agama. Apakah Allah berkuasa menjadikan saya sebagai orang yang soleh? Maka Syekh Abdul Qadir berkata, iya, Allah berkuasa menjadikan dirimu menjadi orang yang soleh. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kenapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menangis para sahabat, para jamaah? Bukankah pertanyaannya sama, wahai Syekh? Apakah Allah Maha Kuasa? Justru kata Syekh Abdul Qadir, jadi pertanyaan itu adalah, apakah Allah Maha Kuasa? Berkuasa menjadikan aku seperti dirimu dan menjadikan dirimu kembali menjadi sepertiku. Itulah Syekh Abdul Qadir menangis, karena ia merasa semua ilmu, semua ketaatan, semua perilaku baik semata-mata rezeki karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tahu berapa banyak kisah-kisah orang yang dahulu yang ia soleh tetapi justru pada akhir hayatnya menjadi salah. Maka Syekh Abdul Qadir menangis, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keistiqomahan, memohon ketaatan, jangan sampai digelincirkan oleh iblis laknatullah. Mudah-mudahan kita semua para jamaah pada hari ini yang sudah menjaga sholat-sholat kita, yang sudah menjaga amal-amal kebaikan kita, mari kita berusaha istiqomah, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dijaga amal-amal kita, minta kepada Allah mudah-mudahan hati kita dipelihara, dibersihkan dari sifat-sifat yang tercela, wabil khusus prasangka buruk kepada manusia. Mudah-mudahan pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memaafkan semua kesalahan kita, kehilapan kita, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita semua dijadikan orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleha, hidup menjadi orang yang soleh dan meninggal menjadi orang yang soleh, hidup dengan iman dan meninggal pun membawa iman, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.